البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana perkataan Tahawi yang kemarin kita baca? Oke. Baik, wa naqul innallaha ittakhadha Ibrahima khalila wa kallamallahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Baik. Dan khullah, apa makna khullah di sini? Indak Umam, yang dimaksud dengan al-khullah, nah, kesempurnaan mahabbah, kamalul mahabbah, kesempurnaan kecintaan. Siapa dari firqah-firqah yang ada yang mengingkari hakikat mahabbah dari semua sisinya, dalam artian baik itu mahabbah dari makhluk kepada Allah maupun dari Allah kepada makhluk. Indak Ismail Jahmiyah, apa alasannya? Karena mereka menyangka bahwasanya mahabbah la takunu illa limunasabatin bainal muhib wal mahbub. Adanya munasabah antara yang mencintai dan yang dicintai. Dan kemarin kita bahas bahwasanya munasabah di sini merupakan lafaz yang mujmalah. Kata mujmalah, kata yang global, yang kita tidak menerima maupun menolaknya secara mutlak, tapi butuh dirinci. Nah, baik. Nah, pernyataan tersebut kita terima kalau munasabah diartikan apa? Adapun kalau yang dimaksud dengan munasabah adalah apa? Qarabah, kekerabatan. Demikian pula mumasalah, kesamaan, maka ini kita tolak. Karena memang tidak ada kesamaan antara al-khaliq dan makhluk, dan tidak menjadi kelaziman bahwasanya pencipta itu harus makhluk. Yang jelas, paling mudahnya bagi ahli sunnah
Fakadzalika ankaru haqiqatat taklimi kama taqaddam. Mereka menolak sifat di antara sifatnya adalah berkata kama taqaddam, sebagaimana telah lewat dulu pada pembahasan sifat kalam. Wa kana awwalu man ibtada'a hadza fi ada-adakan kebid'ahan ini dari Jaham orang Qur'an. Bahkan dikatakan di awal ilmu tsaniyah, di awal-awal tahun 200-an. Wadhaha bihi Khalid bin Abdullah Al-Qasri rahimahullah ta'ala amirul Iraq wal Masyriq biwas. Dan menyembelihnya Khalid bin Abdullah Al-Qasri, seorang amir di negeri Irak dan negeri Masyriq. Ini Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Fa innahu kana nasibiyan baghidan zaluma. Bal wa kana yuttahamu fi dinih. Ya, dia tertuduh dari isi agamanya. Nah,
Tapi dari sisi ini dia memiliki jasa. Nah, memiliki jasa terhadap kaum muslimin. Kenapa? Karena pada masa pemerintahannya menghukum mati seorang zindik seperti Ja'ad ibn Dirham. Baik. Wa kana awwal man ibtada'a hadha fil Islam huwa al-Ja'ad ibn Dirham fi awailil mi'ati tsaniyah fadhaha bihi Khalid ibn Abdullah al-Qasri amirul Iraq wal Masyriq biwasit. Tadi untuk fi awailil mi'ah tsaniyah coba diperhatikan fi awailil mi'ah tsaniyah di awal-awal 100 yang kedua. Berarti abad kedua, berarti bukan di awal-awal tahun 200-an. Ya, keliru tadi. Awail mi'ah tsaniyah berarti 100 1 sampai 100 ini 100 yang pertama. Kemudian dari 101 sampai 200 ini apa? 100 yang kedua, paham? Nah, jadi awail mi'ah tsaniyah ini semakna dengan apa? Fi awail qarnis tsani. Di awal-awal abad kedua. Awal abad kedua berarti tahun 100-an ke atas. Baik. Adapun kalau sudah 200 berarti ini sudah masuk ke apa? Abad ketiga. Menyembelihnya Khalid ibn Abdullah al-Qasri, Amir Iraq, yang telah disebutkan tadi. Dia sendiri seorang yang yang menyimpang dalam akidahnya. Kenapa? Karena berpemahaman Nasibiyah, membenci Ahlul Bait, jadi lawannya Syiah. Adapun ahli sunnah khonifilah pertengahan dalam masalah ini. Mereka mencintai Ahlul Bait tapi tidak melampaui batas dalam kecintaan. Mencintai Ahlul Bait juga mencintai sahabat-sahabat yang lain. Adapun Syiah, mereka mengklaim mencintai Ahlul Bait tapi membenci, bahkan sebagiannya mengkafirkan para sahabat. Khataban nasa yaumal adha faqala ya ayyuhan nas atau ayyuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudhahin bil Ja'd ibn Dirham innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima thumma nazala fadhabahah. Dia berkhutbah di hadapan manusia pada hari raya Idul Adha, kemudian mengatakan, wahai sekalian manusia, sembelihlah kurban kalian, semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Sungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan tentunya dalam kondisi perkumpulan yang besar dan sebagai pelajaran bagi ahli bidah. Karena sesungguhnya dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dan tidaklah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Tsumma nazala, kemudian dia turun, fadzabahah, dan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Zahirnya ikhwan, dia juga melakukan kebid'ahan dengan berkhutbah di atas mimbar. Telah kita lewati dulu bahwasanya pada khutbah Id tidak memerlukan mimbar. Siapa yang pertama kali membuat mimbar pada khutbah Id inda Kashfi? Katsir ibn Salat. Baik. Kemudian Amir yang pertama kali berkhutbah di atas mimbar yang dibuat Marwan. Adapun kisah ini ikhwan, kisah yang masyhur. Taib. Walaupun dari sisi sanad padanya kedhaifan, cuman kisah ini masyhur
yang semacam ini tidak mengapa untuk disebutkan. Kenapa? Karena kemasyhurannya. Dan biasa para ulama pada kisah-kisah selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Qala wa kana dzalika bi fatwa ahli zamanihi min ulama'i tabi'in radhiyallahu anhum fajazahu Allahu 'anid dini wa ahlihi khaira. Dan adalah hukuman tersebut yang dia tetapkan berdasarkan fatwa dari penduduk di zamannya dari kalangan ulama tabi'in radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepadanya. Naam, dari agama ini dan dari penganutnya dengan balasan kebaikan. Karena ini juga jasa besar. Dan di sini ikhwani fillah pentingnya apa? Merujuk kepada ulama. Walaupun mungkin dia seorang amir yang memiliki penyimpangan, tapi ketika mendapatkan taufik untuk bisa merujuk kepada ulama sunnah, akhirnya apa? Langkah yang dia tempuh muwaffaq, mendapatkan taufik. Kemudian pernyataan radhiyallahu anhum untuk kalangan tabi'in ini tidak mengapa, walaupun pada asalnya akhwan itu mustalah yang masyhur bahwasanya radhiyallahu anhum yang diistilahkan dengan taraddi ini diarahkan kepada para sahabat. Nah, untuk para sahabat maka boleh dengan dua makna doa atau makna khabar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka memang radhiyallahu anhum wa radu'an. Adapun untuk kalangan tabi'in dan generasi setelahnya, seandainya mengungkapkan ini maka maknanya adalah makna doa. Semoga Allah meridhai mereka. Baik. Wa akhadha hadha al-madhhab 'an al-Jahm ibn Safwan fa adharahu wa nadhara alayhi wa ilayhi udhifa qaulul Jahmiyah. Dan mengambil madhab batil ini dari Ja'ad muridnya yaitu Jahm ibn Safwan. Kemudian dialah yang menampakkannya dan berdebat atasnya. Jadi membela madhab tersebut ikhwani fillah dan mendebat orang-orang yang menyelisihinya. Dan kepadanya lah diidhofahkan perkataan Jahmiyah jadinya. Jadinya apa? Pemahaman Jahmiyah kepada Jahm bin Safwan. Walaupun pencetusnya adalah gurunya yaitu Ja'ad bin Dirham. Faqatalahu Salam bin Ahwaz Amiru Khurasan biha. Tempat kalian diharokati bagaimana? Salam atau Salam. Nah. Yang dia ini ikhwan kana qa'iman ala syuratin Nasr ibn Sayyar Amir Khurasan. Dia adalah pemimpin pasukan. Nah, pemimpin pasukan Nasr ibn Sayyar. Nah, yang diperintahkan untuk menjadi apa? Pimpinan di Khurasan. Maka dikatakan di sini Salam bin Ahwas Amir Khurasan. Adapun riwayat ini dibunuhnya Jahm ibn Safwan oleh Salam bin Ahwas dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, juga Ibnu Battah dalam Al-Ibanah dengan sanad yang sahih. Thumma intaqala dzalika ila al-Mu'tazilah atba'i Amr bin Ubaid wa dhahara qawluhum fi athna'i khilafatil Ma'mun hatta imtahina a'immatul Islam wa da'uhum ila al-muwafaqati lahum ala dzalik. Kemudian keyakinan batil ini berpindah kepada Mu'tazilah, para pengikut Amr bin Ubaid. Dan
nampak, yaitu tersebar luas keyakinan mereka itu. Qaul di sini adalah i'tiqaduhum di masa-masa kekhilafahan Ma'mun. Sampai-sampai para imam-imam Islam diuji tentang keyakinan ini dan menyeru agar manusia mencocoki pemahaman mereka tersebut, keyakinan batil yang diambil dari Jahmiyah. Wa aslu hadza ma'khudun 'anil musyrikin was-sabi'ah. Dan asal keyakinan Jahmiyah yang kemudian diteruskan oleh Mu'tazilah ini diambil dari orang-orang musyrikin dan as-sabi'ah. Wa hum yunkiruna an yakuna Ibrahimu khalila wa Musa kalima. Mereka mengingkari Ibrahim itu menjadi khalil Allah dan mengingkari bahwasanya Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Li'anna al-khullata hiya kamalul mahabbati al-mustaghriqati lil muhib. Kama qila qad takhallalta maslakar ruhi minni walidha summiyal khalilu khalila. Sungguh engkau telah menyatu dengan jalannya ruh. Jadi menyatu dengan ruh yang ada pada diriku. Oleh karena itulah Khalil dinamakan dengan Khalil. Kenapa? Dari takhallal, yaitu kenapa? Menyatu. Dan menyatu dengan ruh, seakan-akan satu jiwa menurut mereka. Walakin mahabbatuhu wa khullatuhu kama yaliku bihi ta'ala kasairi sifati. Akan tetapi kecintaan Allah dan khullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ditetapkan oleh ahli sunnah itu ya tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Wa yashhadu lima dallat alaihi al-ayatul karimatu ma thabata fi sahihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila walakin sahibukum khalilallah. Kalau seandainya saja ya mendukung ya menjadi penguat apa yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia tadi, hadis yang sabit dalam as-sahih khwanifillah, ungkapan yang mencakup Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dan terkadang mencakup kedua-duanya. Kalau seandainya aku mengambil dari kalangan penduduk bumi seorang sebagai khalil, maka tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tapi teman kalian ini, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah khalilullah, yakni nafsah. Beliau maksudkan diri beliau sendiri. Wa fi riwayatin ini abra'u ila kulli khalilin min khullatihi walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Sungguh aku berlepas diri kepada semua khalil dari khalil-khalil yang ada. Walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau seandainya saja aku menjadikan salah satu dari penduduk bumi sebagai khalil, maka tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih rasulnya sebagai khalilnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan satu orang penduduk bumi pun sebagai khalil beliau. Wa fi riwayatin innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya apa yang dikatakan oleh ahli tasawuf
Dan yang diikuti oleh kebanyakan manusia di negeri kita menyatakan bahwasanya Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah ini adalah apa? Adalah penempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah kedudukan beliau. Nah, karena Habib itu kedudukannya di bawah Khalil. Nah, sehingga zalim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan keharusannya adalah apa? Untuk menetapkan Ibrahim sebagai Khalil, demikian pula Nabi kita sebagai Khalilullah. Adapun riwayat hadis-hadis ini riwayat yang sahih. Fabayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu la yasluhu lahu an yattakhidha minal makhluqina khalila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di sini bahwasanya tidak pantas bagi beliau untuk menjadikan dari kalangan makhluk sebagai khalil beliau. Wa annahu law amkana dzalika lakana ahaqqun nasi bihi Abu Bakrin As-Siddiq. Kalau seandainya mungkin bagi beliau untuk melakukan itu, maka tentunya yang paling berhak dari kalangan manusia dengan kedudukan sebagai khalil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ma'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad wasafa nafsahu bi annahu yuhibbu ashkhasan ka qaulihi li Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Bersamaan dengan apa? Dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah mensifati dirinya bahwasanya beliau mencintai orang-orang, ya, orang per orang. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya beliau mencintainya. Menunjukkan ikhwan bahwasanya kalau tingkatan mahabbah itu berbeda dengan khullah. Kalau khullah ini sudah yang paling tingginya dari kecintaan. Seperti berkata Nabi kepada Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sungguhnya aku mencintaimu. Nah, wa kadzalika qauluhu lil ansar, demikian pula berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai kaum Ansar dan memerintahkan kaum muslimin untuk mencintai mereka. Sampai-sampai dijadikan kecintaan terhadap kaum Ansar termasuk salah satu ciri-ciri keimanan, dan kebencian kepada kaum Ansar merupakan ciri kemunafikan. Wa kana Zaid bin Harithah hibba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Zaid bin Harithah dulunya adalah apa? Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat mencintainya. Wa ibnuhu Usamah hibbah, demikian pula putra beliau Usamah ibnu Zaid. Ini juga kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amsalu dzalik, dan yang semisal dari itu di mana Nabi menegaskan kepada orang per orang bahwasanya beliau mencintainya. Wa qala lahu Amr bin al-As radhiyallahu anhu, ayyun nasi ahabbu ilaik? Qala Aisyah. Qala fa min ar-rijal? Qala abuha. Ya Amr bin al-As dulu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dari kalangan manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian ditanya lagi dari kalangan laki-laki, maka beliau mengatakan abuha, yaitu bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini penetapan mahabbah. Fa'ulima annal khullata akhassu min mutlaqil mahabbah. Maka diketahui dari sini bahwasanya khullah itu lebih khusus daripada sekedar mahabbah yang mutlak. Wal mahbubu biha likamaliha yakunu mahbuban lidzatihi la li syai'in akhar. Dan yang dicintai, yang dicintai ikhwan dikarenakan kesempurnaannya, maka apa? Dia itu dicintai secara zatnya, mahbuban lidzati, bukan karena perkara lain. Kenapa? Karena dia zat yang maha sempurna. Idzil mahbubu li ghairihi huwa muakharun fil hubbi an dzalikal ghair. Sebab yang dicintai dikarenakan sesuatu yang lain. Al mahbub li ghairi. Sesuatu yang dicintai tapi apa? Karena sesuatu yang lain.
dia itu muakhkharun fil hubbi an dzalikal ghair. Dia itu apa? Terakhirkan dari sisi kecintaan daripada perkara lain tersebut. Wa min kamaliha la taqbalu syirkah walal muzahamah, dan termasuk di antara kesempurnaan Allah tidak menerima, tidak bisa menerima asyirkah, yaitu sekutukan, dan juga apa? Adanya muzahamah, yaitu didesak-desaki oleh sesuatu yang lain. Litakhalluliha al-mahabbah, dikarenakan apa? Al-mahabbah betul-betul telah apa? Telah menyatu, takhallala. Di tempat kalian enggak ada taknya. Baik, dicetakan lain. La taqbalu syirkah walal muzahamah. Terus litakhalluliha al-muhib, bukan al-mahabbah. Idil mahbubu li ghairihi huwa muakhkharun fil hubbi an dzalikal ghair. Baik. Ini jelas. Ya, mahbub li ghairihi huwa muakhkhar fil hubbi an dzalikal ghair. Wa min kamaliha la taqbalu syarikah di sini. Walal muzahama adalah lagi ya. Baik. Wa min kamaliha la taqbalu syarikah walal muzahamah. Termasuk di antara kesempurnaan Allah, maka dia tidak menerima untuk disekutui, dan juga muzahamah, jadi desak-desaki oleh sesuatu yang lain dalam kecintaan, tapi harus murni. Litakhallulihal muhib fa fiha kamalut tauhid wa kamalul hubbi. Naam. Jadi intinya ikhwanifillah di sini bahwasanya khullah itu tingkatan yang lebih khusus dari sekedar mahabbah, karena itu tingkatan paling tinggi, di mana tidak mencapai kedudukan itu kecuali perkara-perkara lain sudah terkalahkan dari sisi kecintaan, tidak bisa diisi oleh sesuatu yang lain. Nah, kalau sudah tercapai seperti ini, fa fiha kamalut tauhid wa kamalul hubbi. Padanya kesempurnaan tauhid dan kesempurnaan kecintaan. Walidzalika lam attakhadallahu Ibrahim khalila wa kana Ibrahimu qad sa'ala rabbahu an yahaba lahu waladan salihan fa wahaba lahu Ismail. Fa akhadha hadzal waladu syu'batan min qalbihi. Faghara al-khalilu ala qalbi khalilihi an yakuna fi makanin li ghairihi. Nah, di sini perkataan yang butuh dalil, ikhwan, ungkapan seperti ini. Tempat kalian ada perbedaan? An yakuna fihi ada haknya. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim sebagai khalilnya, dan Ibrahim meminta kepada Allah untuk diberi anugerah anak yang saleh, maka Allah anugerahi dia dengan Ismail.
Maka Ismail ini, ya si anak, berarti apa? Mengambil bagian dari apa? Kecintaan di dalam hati Ibrahim. Fagharal khalilu ala qalbi khalilihi an yakuna fihi makanun li ghairihi. Maka Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap khalilnya, di mana di dalam hati khalilnya tersebut ada tempat untuk sesuatu yang lain. Famtahanahu bihi bidzabhi, maka Allah uji untuk apa? Untuk Ibrahim menyembelih Ismail. Baik. Tapi akhwani fillah, ungkapan seperti ini, fagharal khalilu ala qalbi khalilihi an yakuna fi makanin an yakuna fihi makanun li ghairi, ini antum beri ta'liq. Hadzal kalam yahtaju ila dalil. Ungkapan seperti ini butuh dalil untuk dinisbahkan kepada Allah, bahwasanya sebab Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dikarenakan apa? Allah cemburu, dikarenakan telah lahir anak bagi Ismail, kemudian ada bagian di hati Ibrahim kecintaan kepada sang anak. Yang seperti ini, ungkapan seperti ini ahsan dijauhi. Antum ta'liq tadi, hadzal kalam yahtaju ila dalil. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim, hikmah yang sangat jelas apa? Untuk menguji keimanan beliau. Sebagaimana pula sebagai ujian bagi sang putra, kesabaran dan ketaatannya. Famtahanahu bihi bidzabhi liyudhhira sirral khullati fi taqdimihi mahabbata khalilihi ala mahabbati waladi. Allah uji untuk beliau menyembelih sang putra untuk apa? Untuk menampakkan sirral khullah, rahasia dari khullah dalam apa? Mengedepankan kecintaan kepada khalilnya atas kecintaan kepada sang putra. Falamma istaslama li amri rabbih wa azama ala fi'lihi wa dhahara sultanul khullati fil iqdami ala dhabhil waladi itharan li mahabbati khalilihi ala mahabbatihi, nasakhallahu dhalika anhu wa fadahu bidzabhil azim li'anna al-maslahata fi dzabhi kanat nasyi'atan fil azmi wa tawtinin nafsi ala ma umir. Baik, maka tatkala Ibrahim telah apa? Telah berserah diri untuk menunaikan perintah Rabbnya dan bertekad untuk melakukan penyembelihan yang diperintahkan, dan nampaklah kekuatan khullah dalam upaya dia untuk melakukan penyembelihan terhadap anaknya tadi demi mengedepankan kecintaan Khalil, yaitu kecintaan Khalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kepada sang putra. Maka Allah pun hapus perintah tersebut dan Allah ganti dengan apa? Kenapa? Dikarenakan masalah dalam penyembelihan itu apa? Ada atau muncul dari apa? Azm. Ya, kemaslahatan sudah apa? Sudah ada. Dengan adanya azm dan betul-betul mempersiapkan jiwa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, telah terwujud. Tidak perlu kemudian disembelih betulan. Falamma hasalat hadhil maslahatu ada dzabhu nafsuhu mafsadatan. Ada dzabhu nafsuhu mafsadatan. Maka tatkala kemaslahatan ini telah terwujud, maka jadilah penyembelihan itu sendiri kalau diteruskan menjadi mafsadah. Fanusikha fi haqqi, maka dimansuhkanlah, dihapuslah hukum tersebut pada hak beliau. Sehingga tidak diperintahkan untuk kemudian menyembelih lagi Ismail, tapi Allah ganti dengan hewan kurban. Wasaratid dzabaihu wal qarabin minal hadaya wad dhahaya sunnatun atau sunnatan fi adba'ihi ila yaumil qiyamah. Maka jadilah penyembelihan-penyembelihan dan kurban-kurban, baik itu berupa hadi maupun udhiyah, sebagai sunnah pada pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat, yang mengikuti Nabi Ibrahim di atas agama tauhid. Wa kama anna manzilatal khullati tsabitah li Ibrahim salawatullahi alaihi qad syarakahu fiha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam,
kadzalika manzilatut taklimi tsabitatu li Musa salawatullahi alaihi qad syarakahu fihi nam qad syarakahu fiha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kama thabata dzalika fi haditsil Isra. Dan sebagaimana kedudukan khullah yang tetap bagi Ibrahim salawatullahi alaihi telah apa? Telah berserikat padanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah lewat, demikian pula kedudukan taklim yang sabit bagi Musa juga apa? Nabi kita berserikat padanya. Jadi Ibrahim Khalilullah, demikian pula Muhammad Khalilullah. Juga kita katakan Musa Kalimullah dan apa? Nabi kita Muhammad juga apa? Kalimullah. Sebagaimana sabit dalam hadits Isra. Dan kaidah umum ikhwan dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, tidaklah ada suatu keutamaan dan kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau mendapatkannya atau diberi yang lebih. Nah, atau diberi yang lebih. Ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau diutamakan atas semua rasul. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.